Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melvi Andayani, guru kimia SMA Negeri 1 Majalaya, Kabupaten Karawang. Pada kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran kimia kelas 11 semester ganjil, yaitu tentang materi termokimia, khususnya penentuan entalpi berdasarkan hukum Hess. Henry Hess melakukan serangkaian percobaan dan menyimpulkan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi merupakan fungsi keadaan. Artinya, perubahan entalpi suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal atau zat-zat reaksi dan keadaan akhir atau zat-zat hasil reaksi dari suatu reaksi dan tidak tergantung pada jalannya reaksi. Menurut hukum Hess, karena entalpi adalah fungsi keadaan, perubahan entalpi dari suatu reaksi kimia adalah sama, walaupun langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh produk berbeda. Dengan kata lain, hanya keadaan awal dan akhir yang berpengaruh terhadap perubahan entalpi, bukan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapainya. Jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap atau lebih, maka perubahan entalpi reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapannya. Secara matematis, pernyataan ini dapat dituliskan delta H reaksi sama dengan delta H tahap pertama ditambah delta H tahap kedua ditambah delta H tahap selanjutnya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Dari ilustrasi yang ada di gambar, keadaan awal adalah A, sedangkan keadaan akhir adalah D. Untuk mencapai keadaan akhir, dari keadaan awal terdapat 3 jalur. Yang pertama, A menuju B, kemudian dari B menuju D. Dengan entalpi reaksi delta H1 ditambah delta H4. Kemudian jalur yang kedua dari A menuju D. Dengan entalpi reaksi delta H yang ketiga. Dan jalur ketiga yaitu dari A ke C, dari C ke D. Dengan entalpi reaksi delta H2 ditambah delta H5. Dengan demikian, menurut hukum Hess dapat dibuat persamaan delta H1 ditambah delta H4 sama dengan jalur yang kedua yaitu delta H3 sama dengan jalur yang ketiga yaitu delta H2 ditambah delta H5. Perhatikan contoh soal berikut ini. Ada suatu diagram. Dari diagram siklus tersebut, keadaan awal adalah P, keadaan akhir adalah R, di mana dari P menuju R dapat melalui 3 tahapan, yaitu P ke Q, kemudian Q ke S, dan dari S ke R. Yang diminta adalah tentukan R. Jawabannya yaitu dari diagram siklus dapat dibuat persamaan. P menuju R yaitu delta H2 sama dengan jalur yang pertama yaitu delta H1 dari P ke Q, kemudian ditambah jalur kedua tahapan berikutnya yaitu Q ke S, delta H3, ditambah tahapan yang ketiga yaitu dari S ke R, yaitu delta H4. Sehingga delta H4 bisa dicari dari persamaan delta H4 sama dengan delta H2 dikurangi delta H1 dikurangi delta H3. Kita masukkan nilai dari delta H2 yaitu plus 15 kJ, kemudian delta H1 minus 35 kJ, dan delta H3 yaitu minus 75 kJ. Jumlahkan terlebih dahulu delta H1 ditambah delta H3 yaitu minus 110 kJ, sehingga
Positif 15 kJ dikurangi minus 110 kJ, min ketemu min atau min kali min menjadi plus, sehingga delta H4 sama dengan plus 15 kJ ditambah 110 kJ. Hasilnya yaitu positif 125 kJ. Agar lebih memahami materi, kerjakan latihan soal berikut. Diketahui diagram siklus reaksi sebagai berikut. Dengan menerapkan hukum Hess, tentukan nilai dari R atau delta H4.